Kita lanjut bahas BTTHK Serapi episode 747. Oke, langkah banyak Mang Ming Mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Dunia di dalam hutan yang luas kali ini dengan cepat berubah menjadi gelap. Energi iblis yang jahat dan juga dingin telah tersebar kemana-mana, membuat raut wajah dari orang-orang klan Phoenix menjadi sangat serius. Mereka tahu bahwa ini akan menjadi pertempuran antara hidup dan mati. Feng Xuan melihat pada Feng Luanyi dan kemudian dia mengatakan, "Pemimpin, berhati-hatilah. Kekuatan dari dua dewa jahat ini jauh lebih mengerikan jika dibandingkan dengan orang itu." Tidak menunggu waktu yang lama, pasukan dari klan Phoenix dan juga pasukan dari ras jahat asing kini telah langsung menyerbu satu sama lain. Dan itu benar-benar menjadi pertempuran yang pecah di dalam tempat ini. Pada kedua belah pihak, hanya beberapa pemimpin tingkat tinggi yang hingga saat ini masih belum melakukan pergerakan. Feng Luanyi kemudian mengeluarkan kekuatan dari dalam tubuhnya. Menyaksikan hal seperti ini membuat dewa jahat peringkat kedua tiba-tiba saja mengatakan, "Kekuatan kegelapan." Mereka, orang-orang dari ras jahat asing telah datang dengan berbagai persiapan. Bahkan istana seribu besar telah hancur di tangan mereka. Dan saat ini sasaran berikutnya merupakan klan Phoenix. Tujuan mereka tentu saja untuk memburu banyak ras yang telah merepotkan selama perang dunia pertama di masa lalu. Begitu mereka berhasil, maka pasukan ras jahat asing akan bisa datang tepat ini. Dan kemudian dunia seribu besar sepenuhnya akan bisa dikuasai oleh mereka. Pertempuran pun pada akhirnya benar-benar pecah antara Feng Luanyi dan juga dewa jahat peringkat kedua itu. Setelah beberapa saat, Feng Luanyi kemudian mengatakan, "Hanya mengandalkan kekuatan satu orang saja tidak akan pernah bisa mampu menahan diriku." Meskipun kekuatan Feng Luanyi sendiri hanyalah setengah langkah reinkarnasi ke-8, tapi kekuatan tempurnya sebanding dengan reinkarnasi 8 yang asli. Dewa jahat peringkat kedua melihat pada Raja Jahat Suci yang merupakan anak buahnya dan kemudian dia mengatakan, "Raja Jahat Suci, kau pimpin sisa pasukan lainnya untuk membersihkan klan Phoenix ini." Raja Jahat Suci kemudian menimpali, "Baiklah dewa jahat kedua, serahkan urusan itu pada diriku." Selanjutnya pandangan mata dari dewa jahat peringkat kedua melihat pada dewa jahat ketiga, lalu mengajaknya bergandengan tangan untuk melawan Feng Luanyi. Kekuatan yang menakutkan berwarna hitam tersapu dari dalam tubuh dua dewa jahat tersebut. Kekuatan reinkarnasi ke-8 dari dewa jahat peringkat kedua telah menyebar di udara, dan kemudian hal seperti itu memancarkan fluktuasi yang sangat mengerikan. Bahkan telapak tangan dari dewa jahat peringkat kedua saat ini memancarkan cahaya hitam yang sangat mengerikan, seolah-olah seluruh dunia akan tenggelam di bawah ayunan telapak tangannya. Tidak butuh waktu yang lama, dia benar-benar melemparkan serangan tersebut, dan kemudian angin kencang yang berwarna hitam menyapu langit untuk menuju ke arah dari Feng Luanyi. Jika sampai orang ini terkena serangan dewa jahat peringkat kedua, maka Feng Luanyi mungkin akan langsung terkapar di dalam tempat ini. Menghadapi serangan dari dewa jahat peringkat kedua itu, Feng Luanyi menggunakan kekuatan di dalam tubuhnya yang cukup mengerikan, dan dalam seketika dia pun bermandikan api suci keemasan. Feng Luanyi lalu berteriak, "Api Phoenix Nirwana!" Tidak butuh waktu yang lama, kekuatan api suci keemasan itu berlangsung berubah menjadi burung Phoenix api yang melebarkan sayapnya di belakang dari seorang Feng Luanyi. Tidak butuh waktu yang lama, burung Phoenix api itu pun terbang melintasi langit. Bulu-bulu Phoenixnya yang didominasi oleh kekuatan api suci juga menyebar di seluruh kekosongan ini, dan kemudian membuat segel yang telah menyelimuti tempat ini sedikit mengendur. Kekuatan dari roh-roh jahat dengan cepat menghilang. Menyaksikan hal seperti itu membuat dewa jahat ketiga juga tidak ingin kalah, dan kemudian dia mengatakan, "Kuil darah Tian Xuan." Segera setelah itu, roh-roh jahat yang tidak terhitung jumlahnya keluar dari dalam tubuhnya dan kemudian berubah menjadi bayangan hitam yang agung. Bahkan hal ini memiliki garis-garis hitam yang nampak kejam. Pada akhirnya, serangan telapak tangan hitam raksasa dan juga roh jahat hitam raksasa
kini telah terbang bersamaan menuju ke arah Feng Luanyi dan mengguncang segalanya. Dalam kehampaan ini, banyak orang kuat dari klan Phoenix, raut wajah mereka sekarang telah dipenuhi kepanikan. Mereka merasa bahwa perjuangan dari klan Phoenix saat ini mungkin akan sia-sia. Semakin banyak bulu-bulu dari burung Phoenix bermunculan. Feng Luanyi kemudian mengatakan, "Sutian Feng Yu." Seketika, bulu burung Phoenix yang berwarna kuning keemasan kini telah bangkit dari tanah dan juga hutan di dalam tempat ini. Lalu, hal itu pun menyelimuti tubuh dewa jahat peringkat ketiga. Raut wajah dari sang dewa jahat peringkat ketiga tiba-tiba saja dipenuhi keterkejutan dan kemudian dia berkata, "Sial, ini tidak bagus." Meskipun kekuatan dari bulu-bulu yang baru saja bangkit itu tidak memiliki daya penghancur, tapi sebenarnya memiliki daya penekanan yang sangat dahsyat. Sang dewa jahat peringkat kedua ketika menyaksikan adegan ini hanya bisa mengatakan, "Tidak kusangka bahwa itu sebenarnya merupakan senjata dewa peringkat 14 dari dunia manusia, yaitu Sutian Feng Yu, dan benda ini benar-benar memiliki kekuatan penindasan." Metode yang dikeluarkan oleh Feng Luanyi benar-benar tidak terduga. Tapi sayangnya, hal ini tidak akan pernah bisa mengubah situasi yang ada dalam pertempuran klan Phoenix melawan ras jahat asing. Setelah melakukan aksi tersebut dan menggunakan kekuatan dari senjata dewa peringkat 14, Feng Luanyi tampak sangat kelelahan. Meskipun senjata itu cukup luar biasa, tapi juga telah menghabiskan banyak kekuatan di dalam tubuhnya. Dan hal ini membuat Feng Luanyi rasa-rasanya cukup lemah. Pandangan mata dari dewa jahat peringkat kedua kembali melihat pada Feng Luanyi dan kemudian dia mengatakan, "Hahaha, kau hanya mampu menyegel dewa jahat peringkat ketiga. Lalu bagaimana caramu bisa mengubah situasi kehancuran dari klan Phoenix saat ini? Aku masih bebas dan aku adalah pemimpinnya. Lihatlah baik-baik kekuatan jurang kegelapan, darah suci pembebasan." Detik berikutnya, pung! Energi hitam yang luar biasa dikeluarkan dari dalam tubuh dewa jahat peringkat kedua ini, dan kemudian hal itu pun langsung menyelimuti tubuh dari seorang Feng Luanyi karena dewa jahat peringkat kedua telah memutuskan akan melenyapkan Feng Luanyi dan juga orang-orang klan Phoenix saat ini juga. Melihat hal seperti itu, Feng Xuan dan juga Feng Xia hanya bisa saling berpandangan. Fluktuasi yang mengerikan menyapu keluar dari dalam tubuh mereka untuk memberikan bantuan pada Feng Luanyi. Tapi kekuatan Phoenix ini ketika bersentuhan dengan kekuatan hitam langsung lenyap dalam sekejap. Tampaknya klan Phoenix tidak akan pernah bisa terlepas dari krisis saat ini. Mereka kemudian berpikir, apakah klan Phoenix yang bermartabat akan benar-benar hilang dari dunia? Dewa jahat peringkat kedua kemudian mengatakan, "Feng Luanyi, semuanya sudah berakhir. Klan Phoenix milikmu mulai hari ini akan sepenuhnya hilang dari dunia seribu besar." Mendengarkan kata-kata dari dewa jahat peringkat kedua itu membuat Feng Luanyi yang sudah terluka parah hanya bisa tersenyum lebar, dan kemudian detik berikutnya dia berkata, "Feng Juan 9 surga." Tubuhnya mulai berkedip, bayangan Phoenix api kembali merangkak di belakangnya, dan kemudian esensi darah dari Phoenix ini menetes pada bayangan Phoenix api itu. Melihat tindakan yang dilakukan oleh Feng Luanyi membuat Feng Xuan dan juga Feng Xia serta banyak orang-orang klan Phoenix lainnya hanya bisa berteriak, "Pemimpin, jangan lakukan!" Karena mereka tahu apa yang akan dilakukan Feng Luanyi adalah mengorbankan dirinya sendiri supaya orang-orang dari klan Phoenix yang lainnya bisa melarikan diri. Salah seorang wanita cantik dari klan Phoenix tiba-tiba saja akan berlari menuju ke arah Feng Luanyi, namun dia langsung ditahan oleh Feng Xia sambil mengatakan, "Jangan pergi ke sana. Hanya dengan cara ini kita bisa melindungi jejak garis keturunan dari klan Phoenix. Kita orang-orang tua dari klan Phoenix adalah pendosa yang sebenarnya, dan kalian para anak muda dan juga generasi keturunan klan Phoenix ini harus melarikan diri dari dalam tempat ini supaya bisa mewariskan darah dari klan Phoenix kita." Tidak hanya Feng Luanyi saja, sekarang Feng Xuan dan juga Feng Xia
serta banyak para tetua lainnya, mereka telah langsung mengobarkan kekuatan Phoenix dari dalam tubuh mereka dan kemudian bermandikan cahaya terang. Kekuatan kekerasan telah melonjak dengan sangat cepat. Tapi sebelum Feng Luanyi, tetua Feng Xuan, tetua Feng Xia, dan juga banyak tetua lainnya dari klan Phoenix ini melakukan pengorbanan diri, pada akhirnya terdengarlah suara ledakan yang sangat keras dari tempat yang tidak jauh. Pandangan mata dari semuanya melihat ke tempat ledakan itu, dan ternyata segel yang telah dibentuk oleh ras jahat asing untuk mengurung tempat ini sekarang telah hancur lebur, dan kemudian kekuatan api yang berkobar muncul di tempat itu. Hal ini telah dibarengi dengan sebuah suara, "Tiga kerajaan ras jahat asing, kalian benar-benar sampah yang bertebaran di mana-mana dari dunia 1000 besar ini." Pandangan mata dari Dewa Jahat peringkat kedua telah langsung membeku, dan kemudian dia pun berkata, "Siapa?" Dia tahu bahwa segel dari ras jahat yang telah digunakan untuk mengurung tempat ini tidak bisa dihancurkan oleh orang sembarangan. Tapi saat ini segel itu benar-benar meledak, dan seseorang bahkan telah menerobos masuk ke dalam tempat ini. Api telah berkobar di mana-mana, membawa aura suci, dan kemudian beberapa sosok ini telah menampakkan dirinya dari dalam kobaran api. Melihat pemandangan itu membuat Feng Xuan tiba-tiba saja berbicara dengan nada suara yang terdengar gembira. Aliansi api abadi itu adalah Nyonya Sun Raja Penelan Roh dan juga pemimpin domain pedang. Feng Xuan merasa dengan adanya bantuan dari mereka, maka bencana dari klan Phoenix ini pasti akan teratasi. Feng Luanyi ragu-ragu sejenak, dan kemudian dia mengatakan, "Ini merupakan urusan internal dari klan Phoenix, dan kalian tidak perlu ikut campur dalam hal ini." Klan Phoenix pada dasarnya memiliki harga diri yang sangat tinggi, dan dia tahu bahwa Sun merupakan istri dari Zhou Yan, sang pemimpin aliansi api abadi. Klan Phoenix telah memusuhi klan Xiao sejak lama. Bahkan mereka, meskipun harus gugur dalam sebuah pertempuran seperti ini, tidak akan pernah menerima bantuan yang berhubungan dengan klan Xiao. Namun sebenarnya, di dalam hati dari seorang Feng Luanyi juga memiliki sedikit keraguan. Mungkinkah klan Xiao benar-benar tidak mengirimkan bala bantuan kepada mereka? Bagaimanapun juga, insiden seperti itu mereka tidak pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Pandangan mata dari Sun melihat pada Feng Luanyi, dan sambil tersenyum, dia mengatakan, "Sebagai seorang senior, kata-kata Anda cukup buruk." Sun jelas mengetahui dengan jelas masalah apa yang terjadi dalam klan Phoenix dan juga klan Xiao. Bahkan juga masalah dengan senior 9 dewa api yang mendalam, Jiu Xuan Huo. Tapi masalah seperti itu belum ada bukti yang cukup. Maka dari itu, untuk saat ini masih tidak bisa membuat sebuah kesimpulan. Sementara pemimpin domain pedang dan juga Raja Penelan Roh saling berpandangan satu sama lain. Mereka berdua tertawa. Lalu Raja Penelan Roh mengatakan, "Kita datang ke tempat ini bukan untuk membantu klan Phoenixmu, tapi kita datang untuk membantu dunia 1000 besar." Kekuatan dari pemimpin domain pedang berada di puncak reinkarnasi ke-7. Raja Penelan Roh berada di reinkarnasi ke-8. Sementara Sun baru saja melangkah ke reinkarnasi ke-6. Sang Dewa Jahat peringkat kedua awalnya sedikit gelisah ketika melihat kedatangan mereka bertiga. Namun kali ini dia sedikit tersenyum lalu mengatakan, "Karena kalian semuanya telah datang, maka matilah bersama-sama di dalam tempat ini." Kekuatan kegelapan. Selanjutnya, kekuatan kegelapan kembali menyebar di dalam tubuhnya untuk menyelimuti seluruh hutan ini. Raja Penelan Roh langsung mengeluarkan fluktuasi api dari dalam tubuhnya, dan kemudian dia melihat pada pemimpin domain pedang sambil mengatakan, "Pemimpin domain pedang, aku akan menyerahkan urusan Dewa Jahat peringkat ketiga kepada dirimu. Sementara sisa kekuatan yang lainnya akan berhadapan
dengan Raja Jahat Suci dan juga kelompoknya. Sementara aku sendiri akan berhadapan dengan Dewa Jahat peringkat kedua ini. Pemimpin Domai Pedang hanya bisa menganggukkan kepalanya, sementara Pengluangi melihat pada Raja Penelan Roh sambil mengatakan, aku akan ikut bergabung dengan dirimu untuk mengalahkan Dewa Jahat peringkat kedua itu. Sang Raja Penelan Roh hanya bisa mengangguk sambil tersenyum. Sementara Dewa Jahat peringkat kedua ini telah langsung melambaikan tangannya dan kemudian dia benar-benar melepaskan segel yang telah mengurung Dewa Jahat peringkat ketiga. Tidak ingin buang-buang waktu lagi, Raja Penelan Roh segera mengangkat telapak tangannya dan kemudian dia membentuk segel tertentu sambil berkata, segel Penelan Roh. Tidak butuh waktu yang lama, fluktuasi yang cukup mengerikan dan juga mengejutkan telah muncul dari dalam dirinya. Dia pun langsung mengulurkan telapak tangan itu. Kekosongan di dalam tempat ini langsung bergetar dan kemudian seluruh dunia menjadi gelisah. Sebuah telapak tangan api telah meluncur dengan sangat cepat untuk menuju ke arah Dewa Jahat peringkat kedua. Namun orang itu yang juga memiliki kekuatan setara dengan Raja Penelan Roh menggunakan kekuatan hitam untuk membentuk telapak tangan hitam yang juga sama besarnya dan kemudian diar. Kedua telapak tangan bertabrakan satu sama lain dan menimbulkan ledakan yang besar. Detik berikutnya, Dewa Jahat peringkat kedua kembali mengeluarkan aura gelap dan hal itu berubah menjadi sepasang kaki yang mengandung kekuatan jahat luar biasa. Tanpa ragu lagi, sepasang kaki ini pun langsung melangkah dan hal itu pun menghancurkan segala yang telah dia injak. Menyaksikan hal seperti itu, raut wajah Raja Penelan Roh dan juga Pengluangi menjadi cukup jelek. Pengluangi pun kemudian mengatakan, aku tidak bisa membiarkan dia terus mengobrak-abrik dengan cara seperti ini. Nyala api Phoenix kembali dikeluarkan dari dalam tubuh seorang Pengluangi. Sementara sepasang kaki itu pun masih menginjak-injak tanpa ampun berbagai hal yang berada di dalam tempat ini, dan setiap injakan akan langsung melenyapkan apapun. Menghadapi situasi tragis seperti ini, sebuah kekuatan khusus terpancar di dahi dari Raja Penelan Roh. Dia hanya bisa mendengus dan kemudian berkata, teknik menelan api, bentuk istana api. Tubuh Raja Penelan Roh tiba-tiba saja sedikit mengembang dan menjadi lebih tinggi dengan kemampuan dari teknik bertarung, yaitu teknik menelan roh untuk membentuk istana api. Seluruh kekuatan di dalam tubuh dari Raja Penelan Roh kini telah meningkat dan hampir mendekati puncak reinkarnasi ke-8. Bahkan di belakangnya, samar-samar pada saat ini, sebuah kuil api telah muncul. Di atas kuil api ini terdapat api merah yang menyala, dan kemudian hal seperti itu membumbung tinggi ke arah langit tanpa tergoyahkan. Dewa Jahat peringkat kedua ketika menyaksikan hal seperti ini hanya bisa mengatakan, sungguh teknik yang mengagumkan. Jika begitu, aku akan menghancurkannya menggunakan segel hitam. Tangan dari Dewa Jahat peringkat kedua juga langsung membentuk sebuah segel tertentu, dan kemudian muncul sosok makhluk yang cukup misterius lalu berdiam dalam kehampaan melihat pada aula api yang telah dibentuk oleh Raja Penelan Roh dengan pandangan mata yang cukup waspada. Raja Penelan Roh sendiri tidak ragu-ragu untuk langsung mengepalkan tinjunya dan kemudian dia berteriak, kuil api runtuhlah. Dalam sekejap saja, istana api atau kuil api itu runtuh dan hancur berkeping-keping, lalu berubah menjadi segerombolan meteor. Hal ini melesat dengan sangat cepat dan kemudian menghancurkan kejahatan yang berada di dalam tempat ini. Aura jahat yang berada di seluruh kehampaan benar-benar dengan cepat terhapus. Reruntuhan dari kuil api mengandung kekuatan dari api suci yang tidak tertandingi. Dengan menghilangnya banyak aura jahat di dalam tempat ini, orang-orang dari klan Phoenix yang telah terluka bisa memanfaatkan waktunya untuk melakukan penyembuhan diri. Jeritan-jeritan tragis dan juga menyedihkan terus terdengar dari pasukan ras jahat yang telah terhantam oleh meteor-meteor api dari pecahan istana atau kuil api milik Raja Penelan Roh ini. Melihat hampir setengah dari pasukan yang dia bawa telah tewas, membuat Dewa Jahat peringkat kedua melihat pada Raja Penelan Roh sambil berkata, dasar kalian semuanya pasukan-pasukan sampah, roh jahat kegelapan, muncullah
lahap semua yang berada di dalam dunia ini dan jadikan mereka kekuatan untuk dirimu sendiri. Dewa jahat peringkat kedua langsung menghantam dadanya sendiri menggunakan telapak tangannya, dan kemudian darah hitam jahat telah menyembur dalam kehampaan, lalu membentuk sebuah formasi aneh yang bergetar dengan hebat. Seakan-akan hal ini melakukan pemanggilan terhadap makhluk aneh untuk melintasi ruang dan waktu demi memberikan bantuan di dalam tempat ini. Di tengah formasi aneh yang berwarna hitam tersebut, tiba-tiba saja terdengar suara pecah. Tar! Seekor raksasa hitam bermandikan api hitam kini telah muncul dari dalam formasi itu, dan begitu dia muncul, dunia ini rasanya sangat sunyi karena raksasa hitam dengan api hitam tersebut seolah memiliki kekuatan penghancur yang tidak tertandingi. Dewa jahat peringkat kedua kemudian tertawa sambil mengatakan, kalian semuanya akan hancur dan berakhir di dalam tempat ini. Melenyapkan keluarga kerajaan Istana Seribu Besar dan juga klan Phoenix adalah pencapaianku yang luar biasa. Jika aku kembali ke dalam ras jahat asing, pasti aku akan mendapatkan hadiah yang sangat besar. Raksasa api hitam ini merupakan makhluk yang cukup mengerikan, dan itu adalah hal yang telah dianugerahkan oleh klan suci tertinggi kepada dewa jahat peringkat kedua. Bahkan raksasa api hitam ini mampu dengan mudah menghadapi orang-orang di peringkat 8 rekarnasi. Pandangan mata dari dewa jahat peringkat kedua ini melihat kepada Raja Penelan Roh dan juga Feng Luanyi sambil mengatakan, kalian mampu memaksa dewa jahat peringkat kedua ini untuk memanggil raksasa api hitam. Ini adalah sebuah reputasi yang cukup luar biasa bagi kalian, dan memang pantas kalian mati di tangan raksasa api hitam. Tidak lama kemudian dari dalam tubuh raksasa api hitam langsung mengeluarkan energi gelap yang menyapu seluruh kehampaan. Pasukan-pasukan roh jahat muncul satu demi satu, dan kemudian mereka menyebar kemana-mana seolah sedang berburu makanan lezat. Bahkan sisa kekuatan meteor api yang berasal dari ledakan kuil api milik Raja Penelan Roh kali ini juga dilahap dalam seketika. Aura yang suram dengan cepat memenuhi seluruh tempat ini, dan sekarang orang-orang dari klan Phoenix, bahkan Raja Penelan Roh serta yang lainnya langsung memiliki pandangan yang serius. Mereka lalu berkumpul satu sama lain. Tidak lama kemudian raksasa api hitam membuka mulutnya lebar-lebar. Segala hal yang berada di dekatnya langsung terserap masuk ke dalam mulut dari raksasa api hitam, dan kemudian dia mulai mengunyah dengan santai. Bahkan di bawah kekuatan kegelapan yang terpancar dari dalam tubuhnya membuat semua orang tampaknya sangat lemah. Tubuh Sun Er dan juga Feng Luanyi mulai mengeluarkan kekuatan api suci dan kemudian mencoba untuk melawan jejak dari udara hitam. Namun saat ini udara hitam itu bahkan mencoba menelan kekuatan api suci tersebut. Sedikit penjelasan, loh bang, bukannya api suci di dalam tubuh Sun Er dan juga yang lainnya telah berkumpul pada kuali dewa api? Sungguh pertanyaan yang bagus, dan jawabannya, oh tentu tidak. Apakah kalian lupa? Ketika kuali dewa api sudah aktif, 35 sinar cahaya telah ditembakkan dari dalam kuali dewa api itu dan kemudian menyebar menuju lautan rekarnasi. Hal itu, api-api suci mencoba membangunkan orang-orang di lautan rekarnasi, dan setelahnya api suci ini kembali ke tubuh dari masing-masing orang sebagai pemilik sebelumnya. Maka dari itu, kekuatan api suci milik Sun Er dan juga yang lainnya juga telah kembali ke dalam tubuh masing-masing. Paham ya? Jadi nanti tidak ada yang bingung dalam hal ini. Udara hitam yang tersebar dari dalam tubuh raksasa api hitam tersebut benar-benar memiliki kekuatan erosi yang cukup mengerikan. Kali ini orang-orang dari klan Phoenix telah mengaktifkan kekuatan di dalam tubuh mereka untuk menahan kekuatan erosi tersebut. Tapi mereka malah menjerit satu sama lain, tidak mampu menahan erosi yang ditimbulkan oleh udara hitam ini. Bahkan serangan dan juga pertahanan dari orang-orang tersebut tampaknya cukup rentan. Seluruh situasi pertempuran kali ini terlihat menyedihkan.
menghadapi situasi krisis, Pengeluar Nyi kemudian mengatakan, "Semuanya, tolong segera menyingkir dari dalam tempat ini. Aku akan menggunakan teknik peledakan diri." Di saat Pengeluar Nyi baru saja mengatakan hal seperti itu, tiba-tiba saja Raja Penelan Roh menyadari adanya sesuatu yang telah muncul dari kejauhan. Dan kemudian dia pun menyipitkan matanya sambil berkata, "Tunggu, ada aura yang cukup familiar sedang menuju ke dalam tempat kita." Baru saja Raja Penelan Roh mengatakan hal seperti ini dalam kehampaan yang awalnya gelap gulita karena tertutupi oleh kekuatan dari aura hitam. Tiba-tiba kali ini muncul api yang sangat menyilaukan, dan kemudian api itu pun membakar seluruh aura hitam ini. Dalam kobaran api, seseorang yang cukup dikenal kini telah keluar secara perlahan. Orang itu tidak lain merupakan Soyen. Dia kemudian tersenyum pada semua orang yang berada di dalam tempat ini sambil mengatakan, "Untungnya aku berhasil menyusul tepat waktu. Kalian silahkan istirahat dan sisanya serahkan padaku." Raja Penelan Roh dan juga yang lainnya hanya bisa berkata Soyen. Pandangan mata dari Dewa Jahat peringkat kedua ketika melihat kemunculan dari Soyen dipenuhi kemarahan luar biasa, dan kemudian dia mengatakan, "Bocah tengik, jika bukan karena beberapa hal yang membosankan, bagaimana mungkin kau sebagai keturunan dari klan Xiao bisa berkembang sampai sejauh ini?" Soyen melihat pada Dewa Jahat peringkat kedua, dan kemudian dia pun sambil sedikit tersenyum mengatakan, "Dewa Jahat peringkat kedua, kita bertemu kembali. Apakah pantas kau mengatakan hal seperti itu? Dan mungkinkah dirimu telah melupakan adegan peledakan diri pada saat itu? Jika bukan karena bantuan dari King Iblis Suci, mungkinkah kau bisa kembali ke dalam dunia seperti saat ini?" Dewa Jahat peringkat kedua kemudian mengatakan, "Kau? Saat itu ada Dewi Yoji yang membantu dirimu, tapi saat ini dia tidak ada. Apa yang bisa kau lakukan?" Soyen tidak menjawab. Dia hanya tersenyum, dan detik berikutnya melambaikan tangannya. Sebuah kuali kuno telah muncul di hadapan dari Soyen. Dia pun langsung menjentikkan 9 api suci yang berada di dalam tubuhnya pada kuali Dewa Api ini, dan kemudian dengan cepat kuali Dewa Api mengembang. Lalu kekuatan hisap yang luar biasa kini telah langsung menyedot Dewa Jahat peringkat kedua, ketiga, dan juga Raja Jahat Suci ke dalam kuali Dewa Api ini. Berada di dalam kuali Dewa Api, kekuatan jahat di dalam tubuh dari ketiganya seakan-akan runtuh dalam seketika. Mereka terus melakukan perlawanan, tapi seolah-olah hal itu langsung dibakar oleh kekuatan api di dalam kuali aneh ini. Bahkan aura kematian telah mengalir ke dalam tubuh Dewa Jahat peringkat kedua, ketiga, dan juga Raja Jahat Suci. Ketiganya saat ini benar-benar telah terbakar oleh kekuatan api dan hanya bisa berteriak dengan penuh kesakitan. Pada akhirnya, pus! Kekuatan dari ketiganya kini telah lenyap bersama dengan tubuh dan juga jiwa. Dewa Jahat peringkat kedua, ketiga, dan juga Raja Jahat Suci telah diubah menjadi debu. Orang-orang dari klan Phoenix ketika melihat pemandangan ini hanya bisa mengatakan 3 kekuatan besar itu sebenarnya telah kalah telak. Orang-orang dari klan Phoenix tidak pernah membayangkan bahwa Dewa Jahat peringkat kedua dan juga ketiga serta Raja Jahat Suci bagaikan bencana bagi klan Phoenix. Tapi mereka di hadapan dari Soyen terasa cukup konyol seperti seorang bayi. Apakah ini benar-benar kekuatan dari keturunan klan Xiao? Setelah kekaguman dan juga keterkejutan yang luar biasa, pandangan mata dari orang-orang klan Phoenix kembali melihat ke arah Soyen yang baru saja keluar dari dalam kuali Dewa Api dengan niat kemarahan yang luar biasa. Mereka berpikir, jika bukan karena klan Xiao di masa lalu, mungkinkah klan Phoenix akan menjadi seperti ini? Bagi orang-orang klan Phoenix ini, klan Xiao dan juga keturunannya telah dianggap seperti seorang musuh. Soyen kemudian melihat pada Raja Penelan Roh dan juga yang lainnya. Sambil bertepuk tangan, dia mengatakan, tampaknya krisis di dalam tempat ini sudah teratasi. Tanpa ragu lagi, Soyen melambaikan tangannya dan kemudian kekuatan api menyebar dalam seketika. Hal itu pun menghancurkan sisa kekuatan ras jahat asing dan juga pasukan-pasukan ras jahat yang berada di dalam tempat ini. Raja Penelan Roh hanya melihat pada Soyen dengan penuh ketidakberdayaan. Siapa sangka tidak lama berpisah dari Soyen, bocah ini kekuatannya telah meningkat menjadi sangat mengerikan.
Selanjutnya Soyen bisa merasakan perubahan dari orang-orang klan Phoenix itu yang menatapnya dengan kebencian luar biasa. Dan kemudian Soyen pun segera berkata, "Kenapa ekspresi kalian semuanya seperti itu? Apakah kalian ingin melawan diriku yang telah menyelamatkan hidup kalian semuanya?" Lalu apakah yang terjadi selanjutnya? Mungkinkah orang-orang dari klan Phoenix akan meluapkan kemarahan kepada Soyen sebagai keturunan dari klan Xiao atas sebuah insiden yang mungkin itu merupakan kesalahpahaman di masa lalu? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Shop.